Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Novitri Ardiani dengan nomor NIM 210032220 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menampilkan presentasi dari tugas akhir mata kuliah pengantar coding. Saya dari sesi 051111 dengan dosen pengampu Bapak Zuisli, SPD, MM, dan Bapak Yuda Aditya Fiendra, MKOM. Langsung saja, yang pertama, yaitu sejarah komputer. Sejak dahulu proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam penghitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temukan saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan manusia sejak dahulu kala berupa alat mekanik maupun elektronik. Awal mula komputer sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871. Kemudian tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian antara mesin mekanik dan matematika. Baik dalam mengerjakan tugas yang sama sekali berulang kali tanpa kesalahan. Sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Yang selanjutnya yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan komputer atau yang disebut dengan number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati atau standar. Fungsi dari sistem bilangan ini pada komputer adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltage ke data. Saat terjadi perubahan tegangan yang sesuai, maka output dapat diprediksi. Tujuan dari sistem bilangan komputer ini untuk mengubah data analog berupa voltage ke digital yang berupa sinyal 0 dan 1 yang identik dengan sistem bilangan biner. Yang ketiga itu sejarah bahasa pemrograman. Terciptanya bahasa pemrograman beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail Al-Jazari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata, sebuah robot burung merah yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau aliran air. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822 yang diberi nama Difference Engine yang diciptakan oleh Charles Babbage sendiri. Charles Babbage sendiri merupakan mahasiswa di Universitas Cambridge di Inggris, namun mesin buatan hanya bisa mengeluarkan satu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian, Charles mengembangkan mesin pengolah data itu hingga mencapai versi kedua pada tahun 1000. Yang keempat itu sejarah C++. Salah satu bahasa yang lebih populer dan serbaguna yang digunakan oleh programmer yaitu C++, karena merupakan bahasa pemrograman yang tujuan umumnya yang luas dan potensi menarik untuk proyek kreatif dari semua jenis. Bahasa pemrograman dikenal bahasa sebagai C++, yang dikembangkan oleh Bernard Storstock pada tahun 1979, mendukung pemrograman yang prosedural, berorientasi objek, dan fungsional yang dibuat sebagai ekstensi ke bahasa C yang lebih mudah untuk diintegrasikan. Selanjutnya itu yang pertama ada bagian tampilkan, bisa dilihat file header adalah file yang berisi deklarasi baik berupa konstansa, fungsi, kelas, namespace, dan sebagainya. Ingat, hanya berisi deklarasi. Apabila berupa fungsi yang ditulis dalam file header, hanya prototipenya, karena berfungsi mengatur melalui kompilasi untuk lebih memahami kegunaan dari file header. Saya tekankan lagi, ini contohnya dari file header ini. Selanjutnya yaitu variabel. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Sesuai dengan namanya, isi dari variabel bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung kebutuhan. Isi dari variabel bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung kebutuhan. Ini berbeda dari konsep konstanta yang nilai tersebut akan tetapi tidak bisa diubah sepanjang pada program. Cara penulisan aturan variabel ini yang pertama ada jangan itu kata kunci yang dipakai di bahasa pemrograman. Setiap bahasa memiliki keyword masing-masing, sehingga Anda tidak boleh memberi nama variabel itu sendiri. Yang kedua, jangan mengawali nama variabel dengan angka. Mengapa itu tidak dibolehkan? Karena akan membuat kompiler akan membacanya sebagai nilai atau value bukan sebagai tipe data. Tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar kompiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Untuk mengembangkan sebuah program, ada beberapa tipe data yang harus kita pelajari. Ada 4 tipe data. Yang pertama, tipe bulat, bilangan bulat atau integer. Adalah tipe data numerik yang biasa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti 1, 27, dan 100. Yang kedua ada bilangan pecahan atau floating point. Tipe bilangan pecahan atau floating point ini adalah bilangan yang menangani bilangan deksimal atau perhitungan secara detail karena kemampuannya berbanding terbalik dengan integer. Yang ketiga ada karakter atau chart.
Definisikan dengan tanda petik di awal dan akhir karakternya. Yang keempat ada boolean. Boolean merupakan tipe yang memiliki dua nilai, yang itu benar, true, dan salah atau false. Selanjutnya itu flow. Selanjutnya yang keempat itu operator. Operator adalah nilai asal dipakai dalam sebuah operasi, sedangkan operator ini sendiri instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Jenis operator ini banyak macamnya. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika operator yang biasa kita temukan dalam operasi matematika. Yang kedua operator instrumen dan decrement. Operator ini sendiri sebutan untuk operasi seperti A plus plus dan A minus 1. Operator perbandingan. Relasional operator perbandingan dipakai untuk membandingkan dua nilai. Apakah nilai tersebut sama besar operator itu sendiri? Yang selanjutnya itu flow control. Flow control atau counterflow adalah dalam bahasa Indonesianya dapat diartikan sebagai aliran kendali. Maksudnya, bagaimana urutan eksekusi perintah di dalam program. Sederhananya adalah mekanisme sebuah fungsi dalam mengatur urutannya. Contoh flow control ini banyak macamnya, ada 3. Yang pertama percabangan atau branching, yang kedua perulangan atau looping, yang ketiga ada perpindahan atau jumping. Yang keenam ada array. Array mempunyai kumpulan elemen yang jaraknya saling berdekatan. Array dapat membantu seseorang untuk mencari data secara acak hanya menggunakan indeksnya. Kapasitasnya bersifat statis. Keunggulan dari tipe array ini bisa digunakan sebab proses pencarian data bisa dilakukan lebih cepat. Kekurangannya penambahan dan pengurangan data membutuhkan waktu lebih lama karena tipe array menampung data secara berurutan. Yang bahasa Indonesia, sebuah struktur pengelompokan yang mengandung sekelompok pernyataan yang akan dilaksanakan oleh CPU jika nama function tersebut dipanggil untuk dieksekusi. Ada struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database sehingga lebih mudah diakses secara teknis dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya. Ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Selanjutnya, Object Oriented Programming atau OOP merupakan sebuah metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Dalam bahasa Indonesia, OOP ini dikenal dengan PBO, pemrograman berorientasi objek. Tujuannya untuk mempermudah perkembangan sebuah program. Kelebihan dari OOP ini parallel development, ketika bekerja sama dengan tim, masing-masing dapat membangun kelas sendiri, reusable, dan scalability. Kekurangannya tidak efisien, membutuhkan manajemen data yang ketat, kemungkinan duplikasi dari flowchart yang saya pilih yaitu di sini menunjukkan bagaimana cara menambahkan algoritma menjadi flowchart. Kesimpulannya, jadi program bahasa C++ yang lebih populer dan serbaguna yang digunakan oleh programmer merupakan bahasa pemrograman yang bertujuan untuk dengan potensi menarik untuk proyek-proyek kreatif dari semua jenis. Bahasa pemrograman yang dikenal sebagai C++ adalah bahasa pengkodean tujuan umum yang telah digunakan untuk mengembangkan game, browser, sistem operasi, aplikasi, dan banyak lagi selama lebih dari 40 tahun. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan untuk tugas akhir mata kuliah pengantar coding. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.